hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keluangan waktu, nikmat kesehatan, dan beribu-ribu nikmat yang lain yang kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Semoga kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang kita dapatkan ini dengan senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia yang pernah terlahir di muka bumi ini, yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Semoga kita menjadi umatnya yang dicintai oleh beliau Nabi kita Muhammad SAW, walaupun kita tidak pernah berjumpa, tidak pernah melihat wajahnya, tidak pernah mendengar suaranya, maka kita tetap beriman, percaya, mengikuti sunnahnya, contoh perilakunya, ibadahnya, akhlaknya, untuk menggapai kehidupan, kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan membahas surat-surat pendek dari juz Amma. Insyaallah malam ini kita awali dengan surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Rabbin nas, Malikin nas, Raja manusia, Ilahin nas, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan, dari keburukan bisikan-bisikan khannas, dari bisikan-bisikan setan yang tersembunyi, yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu setan yang membisikkan bisikan-bisikan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Nah, ayatnya pendek, kita hafal. Kalau dalam urutan di mushaf Al-Qur'an, berarti ini ayat yang terakhir. Nah, 114 dari surat terakhir dari Al-Quran, surat ke-114. Nah, di dalam kehidupan manusia yang ingin kita capai, kita dapatkan adalah kebahagiaan, prestasi, kesejahteraan, kenikmatan, kekayaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan kita ingin terhindar dari segala malapetaka, dari bahaya, dari segala bencana, dari segala kesulitan, dari segala hal-hal yang bisa merugikan kita. Nah, ayat ini atau surat ini adalah salah satu surat. Sebetulnya ini dari dua surat, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq, yang disebut sebagai Al-Mu'awwidzatain, yang ayat surat ini menjadi perlindungan
kita manusia dari segala mara bahaya, dari segala bencana, dari segala gangguan baik fisik maupun batin, baik zahir maupun yang batin. Nah, jadi salah satu asbab nuzulnya surat ini, sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disihir. Nabi saja kena sihir. Yang menyihir adalah Lubayd bin Al-Aqsam Al-Yahudi, seorang Yahudi menyihir Nabi SAW. Nabi saja kena sihir. Jadi merasakan sesuatu yang sebenarnya nggak ada, halusinasi, merasakan halusinasi, kayak melakukan sesuatu padahal tidak, merasakan sesuatu padahal tidak ada apa-apa. Sampai beberapa hari, kemudian turunlah ayat atau surat ini, yaitu dua surat, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Maka Nabi SAW diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat ini. Surat ini bersama surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, itu ada riwayat yang memerintahkan untuk kita membacanya setiap sehabis sholat sebagai perlindungan. Demikian juga dibaca sebelum tidur sebagai perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala apa yang bisa menimpa kita. Nah, kemudian turunlah malaikat Jibril, ada diriwayatkan juga malaikat Mikael, dua-duanya meruqyah Nabi Muhammad SAW yang kena sihir dengan dua surat ini. Maka sembuhlah Nabi SAW. Diriwayatkan Nabi jadi sihir, dan saya juga ibaratnya kalau kita pernah juga mengenal segala bentuk sihir dan segala bentuk perdukunan atau klinik, itu pasti sihir itu membuat puhul tali. Nah, kalau yang pernah mengikuti kayak tenaga dalam jimat mesti kenal, pasti ada simpul. Jadi kayak tali, misalnya kayak tali apa saja, kayak tali sepatu dibuat simpul di tali. Kemudian ditaruh untuk gelang, untuk sabuk, untuk apa? Itu namanya sihir. Dan Nabi SAW disihir dengan seperti itu. Jadi sihirnya diambil dari rambut Nabi SAW, kemudian jadi sihir itu dari anggota badannya. Dari sisirnya kemudian diikat dengan simpul, yang simpulnya itu 11 tali. Dipendam di dalam sumur, ada mata air, kemudian di dalam sumur itu ditindih dengan batu, kemudian tutup air. Jadi nggak ada yang tahu. Karena turun malaikat Jibril memberitahu, baru kemudian sihir itu diambil dan dibacakan dua surat ini, surat Al-Falaq dan An-Nas. An-Nas itu 6 ayat, Al-Falaq 5 ayat. Setiap dibacakan satu ayat terlepas satu simpulnya. Setiap dibacakan satu ayat terlepas satu simpulnya sampai sembuh Nabi SAW. Dibacakan dengan dua surat ini, banyak 11 ayat. Nah, itu salah satu sebab nuzulnya dan keutamaannya dari surat An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian surat ini isinya perlindungan, karena tadi manusia itu meminta dalam kehidupannya selalu mengharapkan keberhasilan, kesuksesan, kesehatan, keselamatan dalam hidupnya. Yang kedua, dia berharap diselamatkan dari bencana, dari malapetaka, dari bahaya, dari gangguan. Nah, surat ini melindungi manusia dari segala gangguan yang bisa menimpanya dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari satu persatu.
Yang pertama, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, dengan berlindung kepada Tuhannya manusia. Rob, kalau di terjemahan bahasa Indonesia, Rob itu Tuhan. Padahal beda nanti dengan ilahin nas juga diterjemahkan Tuhan, sesembahan manusia. Bedanya Rob itu rububiyah, yaitu dalam pemahaman kita ada 4 unsur, yaitu Rob itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pencipta, yang menciptakan manusia dan makhluk seluruhnya, yang mengatur semuanya. Dia yang menciptakan, dia yang mengatur semuanya, dan dia yang mengetahui sejak awal sebelum diciptakan, kemudian penciptaannya dan apa yang akan terjadi dengan makhluknya ini. Berarti dia yang menciptakan, dia yang mengatur, yang memelihara, dan dia yang mengetahui awal dan akhirnya, detail dan globalnya. Yang keempat, dia yang menguasainya. Itu sifat Rabb rububiyah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semua urusan manusia, bahkan bukan manusia, seluruh makhluknya di alam semesta ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui nasibnya sejak sebelum diciptakan, kemudian kapan dia diciptakan, dalam bentuk apa, berapa ukurannya, bagaimana nasibnya, berapa umurnya, kapan dia akan hancur dan binasa. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dia yang menguasai. Ini poin-poin besarnya. Termasuk di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rezeki, itu sifat rububiyah, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menghisap kelak di hari kiamat, sifat rububiyah. Nah, kenapa ini urutannya rububiyah dulu? Tuhan manusia, yaitu yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, yang mengetahui secara global dan secara detail, dan yang menguasai semuanya. Kemudian Malikin Nas, berlindung dengan sifat. Nah, ini bedanya dengan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah yaitu ada ayat Maliki Yaumiddin, itu boleh dibaca 2 versi. Panjang Maliki Yaumiddin, artinya pemilik hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Atau pendek Maliki Yaumiddin, raja di hari kiamat, di hari pembalasan. Kalau di surat An-Nas hanya 1, versinya 1, pendek, nggak boleh dibaca panjang. Malikin Nas, tidak boleh dibaca panjang. Artinya raja manusia. Kemudian Ilahin Nas, Tuhan sesembahan manusia. Berarti ada 3 sifat di situ, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan untuk dimintai perlindungan. Sifat rububiyah, dan yang kedua merupakan sifat rububiyah juga, raja yang menguasai, dan kemudian sifat uluhiyah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sembah. Kenapa urutannya seperti ini? Di antara para ulama yang menafsirkan bahwa sifat rububiyah ini berlaku umum. Jadi kalau secara bahasa, Rabbun itu yang memiliki, Rabbul Bait yang punya rumah, Rabbus Sayyarah yang punya mobil, Rabbul Ka'bah yang punya Ka'bah, Rabbun Nas yang punya manusia, yang menguasai manusia. Dan sifat rububiyah ini diantara sebagian sifat rububiyah ini diakui oleh semua kalangan, termasuk orang kafir, orang musyrik pada masa jahiliyah. Jadi ada perbedaan pendapat, ada sebagian ulama yang mengatakan surat ini Makkiyah, ini pendek-pendek. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini mungkin mayoritas pendapatnya ini Makkiyah, diturunkan di Mekah. Tapi ada yang mengatakan ini Madaniyah, turun di Madinah. Karena ini
sudah berinteraksi dengan Yahudi, disihir oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu baru berinteraksi dengan Nabi, mayoritasnya adalah ketika Nabi SAW sudah berhijrah ke Madinah. Dan hadisnya itu diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah baru meriwayatkan hadis tentang peristiwa-peristiwa yang ada di Madinah. Kemudian sifat rububiyah ini yang disepakati oleh semua kalangan, bahkan orang musyrik pun percaya sifat rububiyah. Di dalam surah Luqman disebutkan, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Kalau kalian bertanya kepada mereka tentang siapa, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, kepada orang kafir Quraisy di Mekah, la yaqulunna Allah, mereka akan mengatakan yang menciptakan juga Allah. Cuman mereka beribadahnya, nyembahnya kepada berhala, kepada patung, kepada sesembahan yang lain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mengaku yang menciptakan Allah, yang menghidupkan Allah, yang memberi rezeki. Tetapi pengakuan ini tidak sejalan. Maka seharusnya orang yang mengakui penciptaan kita itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menentangnya. Ini kan nanti apa yang dimintakan. Nah, ini 3 ayat pertama ini menunjukkan kepada siapa kita meminta pertolongan, kita meminta perlindungan. Kepada siapa kita meminta perlindungan? Siapa yang kita mintai sebagai zat yang melindungi kita? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang mengetahui secara global keseluruhan dan secara detail satu persatu, dan mengetahui menguasai semuanya. Kemudian ayat kedua, Malikin nas, raja manusia. Apakah ada raja yang lain? Ada. Zaman sekarang pun ada, zaman dahulu ada raja Persia, ada raja Romawi, ada raja Arab, ada raja Mesir, ada raja Yaman dan lain sebagainya. Sampai sekarang ada raja Malaysia, ada raja Thailand, ada raja Brunei, ada raja Saudi Arabia. Tetapi beda antara raja yang berkuasa di muka bumi ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau raja yang ada di kalangan manusia terbatas kekuasaannya, terbatas jangka waktunya, terbatas luas wilayahnya, terbatas jenis kekuasaannya. Raja yang berupa manusia berkuasa mungkin diatur oleh konstitusinya atau tidak, mungkin sepanjang hidupnya. Ada yang umurnya mungkin sampai 90 tahun berkuasa, ada yang kekuasaannya sampai 70 tahun, ada yang cuma 5 tahun, ada yang cuma beberapa bulan atau beberapa hari. Waktunya terbatas dan wilayahnya terbatas, hanya menguasai wilayah tertentu dari daerahnya. Raja Saudi, Raja Afrika, Raja Malaysia, Raja Brunei, Raja Thailand, hanya wilayah tertentu. Dan makhluk yang dikuasai hanya tertentu, hanya manusia, tidak menguasai kerajaan jin dan kerajaan yang lain. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kerajaannya kekal di dunia dan di akhirat, berlaku kepada semuanya, kepada manusia dan selainnya.
berlaku abadi, tidak terbatas wilayahnya. Bukan hanya yang ada di bumi, tapi semua yang ada di alam semesta, di langit dan di bumi, merupakan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia yang berkuasa. Kita meminta perlindungan kepada yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur, yang mengetahui, yang menguasai, yang sebagai raja, yang berkuasa, yang menentukan semua aturan yang hendaknya dilakukan oleh manusia. Kemudian ilahin nas. Kalau kamu sadar bahwa Dialah Allah yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, mengetahui semuanya, yang menguasai, yang sebagai raja, yang kekuasaan semua tunduk kepadanya, maka sembahlah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilahin nas, Tuhan yang paling layak, dan hanya Dia yang layak untuk disembah, karena yang lain tidak layak, tidak pantas untuk disembah. Ini 3 hal minta perlindungan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang meminta perlindungan kita di sini dicontohkan Nabi, diperintahkan Nabi, tapi perintah kepada Nabi SAW berlaku kepada seluruh umatnya. Maka kita pun diperintahkan untuk siapa yang meminta perlindungan? Kita manusia, umat Nabi Muhammad. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang apa? Dari apa kita minta perlindungan? Maka min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan-bisikan khannas. Khannas itu sifat, artinya sesuatu yang tersembunyi, yang tidak nampak atau yang menjauh. Kenapa? Ini kan artinya menyebutkan sifat, tetapi yang dimaksud jelas, yaitu setan. Bahwa min syarril waswasil khannas, kami berlindung dari kejelekan, keburukan, kejahatan, bisikan-bisikan setan yang bersembunyi, yang tersembunyi. Tapi kata setannya tidak disebutkan. Nah, inilah salah satu keindahan dan ketinggian sastranya Al-Quran, menyebutkan sesuatu tanpa menyebut bendanya, tapi sifatnya jelas menunjukkan kepada hal tersebut. Setan yang bersembunyi. Kenapa setan itu bersembunyi? Karena ada yang mengatakan setan itu bersembunyi, menjauh kalau kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk perlindungan kepada dari setan ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu samii'un 'aliim. Kalau kamu digoda, diganggu minasyaitani, ada sesuatu yang mengganggumu dari setan, nazghun, sesuatu gangguan, maka fasta'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sami'un alim, maha mendengar, maha mengetahui. Sifat rububiyah. Kemudian ayat berikutnya 201. Nah, ini menggambarkan kenapa setan disebut khannas, yang menjauh, yang tersembunyi, yang sembunyi. Jadi kadang nampak, kadang sembunyi. Kalau kita lalai dari berzikir kepada Allah, dia akan mendekat, menggoda, membisik, menipu, merayu. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, maka setan akan menjauh. Di ayat berikutnya 201, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun.
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kalau ditimpa godaan dari ta'ifatun, sekelompok, segolongan, sebagian minasyaiton dari setan, tazakkaru, ingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idahum mubsirun, maka mereka ingat, nampak kesalahannya, setan menjauh darinya. Ini namanya dia khannas, min syarril waswasil khannas. Kenapa sampai 3 asma Allah dimintakan perlindungan di surat An-Nas, padahal di surat Al-Falaq itu hanya sekali. Qul a'udzu birabbil falaq, hanya sekali. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai Al-Falaq. Ada yang mengatakan falaq itu waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq, satu sekali aja. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. 4-nya godaannya. Pelindungannya hanya satu, Qul a'udzu birabbil falaq. Sedang di sini 3. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kenapa? Karena setan itu tangguh, tidak pernah putus asa, tidak habis-habisnya menggoda manusia. Di ayat selanjutnya 202 disebutkan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Teman-temannya setan punya teman juga, punya tentara juga, punya anggota juga, punya anak buah juga. Yamuddunahum fil ghayyi, mengajak manusia, menggodanya untuk mengikuti kesesatan, maksiat, dosa, kemungkaran. Tsumma la yuqsirun, dan mereka gak putus asa, gak ada habis-habisnya, gak bakal selesai urusannya. Maka senantiasa kita diperintahkan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sampai 3 kali. Dan ada yang mengatakan karena ini hubungannya dengan setan, dengan batin, dengan gangguan batin, maka perlindungannya 3 kali. Padahal setan itu godaannya lemah. Padahal setan itu godaannya sangat lemah. Nah, tidak tidak memaksa kita. Kan kita sholat maghrib, sholat isya. Kan ada orang yang nggak sholat isya, nggak sholat maghrib. Maghrib pun masih di jalan. Muslim, KTP-nya Islam. Kalau kita katakan mereka digoda manusia untuk tidak sholat, tidak mentaati Allah, apakah dia dipaksa, ditali, diikat, diancam oleh setan untuk tidak sholat? Enggak, cuma digoda. Godaan setan itu sebetulnya lemah, cuma manusianya yang lebih lemah lagi karena tidak berlindung, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu, ini surah An-Nisa ayat 76. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman itu berperang, berjihad di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut, dan orang-orang yang kafir mereka berperang di jalan taghut, sesembahan selain Allah. Faqatilu awliya asyaiton, maka perangilah pelindung-pelindung teman-temannya setan. Inna kaidasyaitoni kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Kita enggak diancam, kita enggak ditarik-tarik, kita enggak dihalangi, kita enggak dipukuli kalau sholat, tapi ternyata banyak yang lalai, banyak yang tergoda, banyak yang lupa akan kewajibannya. Min syarril waswasil khannas, dari kejelekan, keburukan, bisikan-bisikan khannas,
setan yang sembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu yang membisikkan sesuatu ke dalam dada manusia. Padahal yang dimaksud bukan dadanya, apa? Hatinya. Membisikkan ke dalam hati manusia dengan kata-kata indah. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa syaitan itu aslinya musuh. Maka jadikanlah musuh. Tapi ada orang yang menjadikan setan itu sebagai teman. Di zaman sekarang, zaman modern, ada HP, ada komputer, ada internet, masih ada orang percaya dengan pesugihan lewat setan. Cerita terbaru itu orang Sulawesi, anaknya dikorbankan mau dianiaya untuk pesugihan. Zaman sekarang masih ada orang yang percaya seperti itu, mintanya sama setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhduhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian, maka jadikan musuh. Jangan jadikan teman, apalagi jadikan penolong. Kamu malah tersesat, kamu malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Innama yad'u, tekadnya setan, tujuan utamanya setan itu ngapain? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan ini mengajak kepada golongannya, temannya, tentaranya, anggotanya, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya menjadi penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Karena vonisnya setan sudah jelas, iblis itu vonisnya sudah jelas bahwa mereka kelak di neraka. Tetapi mereka ini nggak terima. Ini di surat Al-A'raf juga, atau surat Al-Isra ini. Ketika iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, tidak mau karena sombong, karena merasa lebih baik, maka diusir dia. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas shalihin. Difonis oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fahbit minha, kamu turun dari sana, dari surga. Dulunya dia di surga bersama Nabi Adam. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, kamu enggak pantas, tidak berhak takabbur, menyombongkan dirimu di sana, di surga. Fakhruj, keluarlah kamu dari surga, diusir. Innaka minas shalihin, kamu termasuk orang yang hina. Shalihin, shahir itu kecil, rendah, hina. Ini ajaibnya setan. Setan itu kan kenal langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebejat-bejatnya setan gak pernah minta kepada selain Allah. Maka setelah diusir dari surga, dia masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, ayat ke-14, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berilah aku tangguh sampai hari kebangkitan, hari kiamat. Biarkan aku hidup sampai hari kiamat. Jangan engkau adab aku sekarang, tapi berikan aku kesempatan sampai hari kiamat. Vonisnya dia sudah jelas, masuk neraka, jelas. Makanya innama yad'u hisbahu, dia hanya mengajak teman-temannya memenuhi neraka, menjadi penghuni. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berilah aku tangguh, tunda, berilah aku kesempatan sampai hari kebangkitan, hari kiamat. Dikabulkan hikmahnya. Qala innaka minal munzirin.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau termasuk orang yang diberi tangguh. Tidak diadab sekarang, kelak nanti di hari kiamat. Kamu masih bebas sekarang. Ibrohnya apa? Kita yang mengaku masih punya ketaatan, punya harapan untuk pengen masuk surga, kenapa tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Iblis saja yang sudah jelas divonis masuk neraka, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan lebih jelek lagi kalau kita yang masih punya kesempatan untuk masuk surga, masih punya pilihan untuk masuk surga, kok malah mintanya tolong kepada setan. Sangat celaka, sangat sesat. Qala innaka minal mundarin. Nah, setan ketika sudah diberi tangguh, diberi waktu selama hidup sebelum hari kiamat, bersumpah. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau sudah memvonis aku sesat, aku akan menghalangi mereka manusia dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Ini tekadnya setan. Kenapa? Sampai dia alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bahayanya setan. Dia yang selalu membisikkan sesuatu. Bahkan dia mengerahkan segala kemampuan. Ayat berikutnya, nah, aku akan menghalangi mereka manusia dari jalan siratal mustaqim, jalanmu yang lurus, jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa caranya? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, dan tidaklah kamu dapati sebagian besar mereka, sebagian besar manusia syakiri, bersyukur. Kelemahan manusia adalah tidak pandai bersyukur. Syukur itu menggunakan semua nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Beribadah, bersedekah, berpuasa, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu wujud syukur yang sebenarnya. Pengertian orang awam kan macam-macam. Oh, kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan, tapi acaranya maksiat, itu bukan syukur, tambah kufur. Nah, kenapa? Kenapa tadi sampai 3 kali? Karena setan nggak pernah putus asa. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ada yang mengatakan kalau dari depan dijadikan manusia itu tidak percaya dengan hari kiamat. Bahkan ada manusia di zaman sekarang yang mengekspos kegiatannya atau pemahamannya di media sosial, memproklamirkan dia tidak percaya Tuhan, mengolok-olok agama, merendahkan agama, terang-terang, tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan surga dan neraka, tidak percaya adanya hisab. Ini setan. Kemudian dari belakang, ada yang menafsirkan dari belakang digoda manusia itu dengan anak keturunannya. Oh, anak keturunan saya jangan sampai sengsara kayak saya. Saya harus mati-matian memperjuangkan anak saya ini hidupnya kecukupan, atau kalau perlu berlebih. Saking sayangnya kepada anaknya, dia melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
membela anak-anaknya, menyayangi anak-anaknya, memperjuangkan anak-anaknya, tapi dia sendiri lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kanan ada yang menafsirkan manusia dibisiki oleh setan ketika mau berbuat baik, mau sholat maghrib, rame-ramenya orang beli dagangan. Ngapain sholat? Ini yang beli banyak, ini lagi banyak kerjaan, lagi banyak pembeli, banyak untung, nggak sholat. Sholat Jumat tempatnya, waktunya ibadah, begitu juga kerjaannya masih banyak, usahanya masih banyak. Mau sedekah dikatakan, dibisiki, itu kan usaha kamu, keringatmu sendiri, kerja keras, ngapain diberikan kepada orang lain? Rugi kamu, payah sendiri. Itu bisikan setan. Puasa, ngapain kamu puasa? Lapar, letih, haus, capek, ngantuk. Enggak puasa enak, kenyang, enak, sehat. Itu bisikan setan. Sedangkan dari kiri dirayu untuk terjerumus ke dalam maksiat, dosa, perbuatan keji dan muka. Judi itu membina kerukunan. Slogannya setan, ya kan rukun. Bareng biuk, padahal isinya permusuhan. Judi itu menumbuhkan harapan. Tombol kan saya kira itu ngesuk itu. Padahal itu bisikan setan. Minuman keras, enggak gentle kalau enggak minum minuman keras, kalau enggak mabuk, malah dijauhi. Enggak ikut sama teman-temannya, minuman keras malah dijauhi. Aneh katanya. Udah gede kok enggak pernah mabuk. Aneh. Setan membisiki, menggoda untuk mengajak kepada kemaksiatan. Min syarril waswasil khannas, dari sesuatu yang membisikkan kepada min syarril, dari bisikan setan yang sembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan bisikan-bisikan ke dalam dada manusia, aslinya kepada hati manusia. Kemarin kan kita membahas di surat Al-Baqarah itu fi qulubihim fazadahumullahu. Di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit dari mana? Setan. Maka Allah tambah penyakit. Semakin dia berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahas ayat terakhir minal jinnati wan nas setelah jeda ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, rububiyah. Rabbul nas, Malikun nas, raja manusia yang menguasai segalanya, yang tidak terbatas kekuasaan, yang abadi selama-lamanya, tidak hanya di dunia, dia di akhirat berkuasa. Ilahin nas, Tuhan yang patut disembah. Tidak ada Tuhan yang lain selain Dia yang patut disembah. Karena Dia yang menciptakan, Dia yang menghidupkan, Dia yang berkuasa, Dia yang mengetahui semuanya. Maka Dia yang patut disembah. Ilahin nas, aku berlindung kepada Tuhan manusia, raja manusia dan sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan-bisikan setan yang bersembunyi.
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan bisikan-bisikan ke dalam hati, ke dalam dada manusia, menggodanya. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ini pengertiannya juga dua. Pengertian umum adalah bahwa yang menggoda manusia ada dua golongan, yaitu golongan jin dan golongan manusia. Ada ayat yang lain, surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi. Nabi ini kan presentasi perwakilan dari pejuang kebenaran yang menegakkan tauhid, yang mengajak untuk beribadah kepada Allah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi, setiap nabi dan rasul aduwan, musuh. Berupa apa? Syayatinal insi wal jin. Bahkan manusia disebut duluan. Setan dalam bentuk manusia dan jin. Malah manusianya yang disebut duluan. Kerjaannya bagaimana? Sama dengan ayatnya. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, membisikkan sebagian kepada sebagian yang lain zukhrufal qawli. Zukhruf itu perhiasan, kata-kata indah. Ghurura yang menipu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menggoda manusia, menipu manusia, merayu manusia. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Kalau Tuhan berkehendak, mereka enggak bisa melakukannya. Itu udah kehendak Allah, takdir Allah, ketentuan Allah. Karena semua dijadikan oleh Allah sebagian menjadi fitnah, ujian bagi yang lain. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan kalau Tuhan berkehendak, niscaya mereka nggak bisa menggoda. Maka biarkan mereka dengan apa-apa yang mereka ada-adakan, mengarang, menggoda, merayu, menjerumuskan manusia. Ada di ayat yang lain bagaimana cara iblis, setan, dan mungkin juga manusia mengikuti caranya iblis, atau malah berserikat di dalam. Di surat Al-Isra ayat 64, wastafzis man istata'ta minhu bisautika wa ajrib alaihim bi khailika wa rajlik wasyarikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurur. Wastafzis man istata'ta minhu, kerahkanlah seluruh kemampuan wahai iblis untuk menggoda manusia. Dari semua kemampuan untuk menggoda manusia. Bisautik, pertama suara. Ada yang menerjemahkan suara ini nyanyian, lagu-lagu. Ada yang menafsirkan nyanyian, lagu-lagu. Ada ayat yang lain di surat Luqman ayat 6. Wa minan nasi may yashtari lahwal haditsi liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada yang membeli bayar lahwal hadis, ucapan yang melalaikan. Nah, itu ditafsirkan nyanyian, membayar tujuan. Liyudilla an sabilillah, untuk menggoda manusia dari jalan Allah. Bi ghairi ilmi,
Itu di antara asbab nuzulnya ketika Nabi SAW berdakwah membacakan ayat-ayat Al-Quran, orang-orang kafir Quraisy menyewa biduan, ditabui dengan rebana untuk nyanyi supaya ucapan Nabi tidak terdengar. Mereka berani bayar penyanyi biduan wanita itu untuk menyaingi ucapan Nabi supaya orang tidak mendengarkan Nabi, mendengarkan nyanyian mereka. Bisautik dengan suara. Nyata sampai sekarang yang namanya pengajian kalau di sampingnya orkes yang rame orkes sampai sekarang bayar jutaan. Wastafsis manistato nami bisautik wa ajlib alaihim bi khailika wa rajulika. Kerahkan seluruh tentaramu, tentara khail, tentara berkuda, warojilin, tentara jalan kaki, infanteri, kepung. Yang tadi itu min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ihim wa an aymanihim wa an syama'ihim. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dikepung dari seluruh tentaranya setan, iblis, kuda. Gak bisa dari depan, dari belakang, gak bisa dari belakang, dari kanan, gak bisa dari kiri. Semuanya dicoba. Wasyarikhum fil amwali wal auladi, berserikatlah kalian dalam harta dan anak-anak. Ya itu tadi. Harta kita melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Anak kita kadang-kadang menjadikan bapaknya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu menjadi musuh, tidak mendukung bapaknya untuk taat kepada Allah, malah mengajak kepada maksiat. Wa in ta'fu, kalau kamu mengampuni, memaafkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Fahdharu, hati-hati. Ayat berikutnya di surat Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu fitnah, ujian bagimu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, dengan yang kekal, yang besar pahalanya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum, beri janji mereka. Wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura, dan tidaklah janji setan itu kecuali menipu. Dalam surah As-Saff disebutkan surat Al-Hasr. Nah, setan menipu manusia. Ini ayat ke-16 atau 17. Ketika setan menggoda manusia untuk kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamatsali syaitani id qala lil insani kfur, perumpamaannya seperti setan berkata kepada manusia, kafirlah. Kalau kamu kafir bebas. Kayak orang tadi yang memproklamirkan diri sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan, gak percaya kepada agama, gak punya agama, dia memproklamirkan diri sebagai ateis. Kamatsali syaitan id qala lil insani kfur, ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah, kamu bebas, menikmati semuanya, nggak ada larangan. Kamu mau ngapain, bebas. Semua syahwatmu boleh kamu turuti. Falamma kafar, ketika orangnya sudah kafir, qala inni bari'u minka, setan berkata, aku berlepas diri darimu. Inni akhafullaha rabbal alamin, setan berkata, aku takut kepada Allah yang menguasai alam semesta. Nah, inilah setan. Minal jinnati wan nas. Ini penafsiran pertama, bahwa yang menggoda adalah jin dan manusia.
Tapi penafsiran kedua itu objeknya. Yang digoda ya jin dan manusia. Jin ada yang digoda oleh bangsa jin sendiri untuk tidak taat. Makanya salah kalau kita percaya dengan omongan jin, karena kita tidak bisa cross check mana yang benar, mana yang salah, dia nggak kelihatan. Di antara dalil bahwa setan itu sembunyi adalah di surah Al-A'raf ayat berapa? 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan itu melihat kamu, dia dan teman-temannya dari tempat yang kamu tidak bisa melihat. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Kapan kita bisa percaya kepada mereka? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Kami jadikan setan itu penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Berarti setan juga kadang menggoda setan sendiri, menggoda jin dan juga menggoda manusia. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, salah dari saya pribadi. Saya beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.